kepemimpinan sekolah yang efektif. Selamat belajar. Nah, yang pertama ada konsep kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi untuk memimpin atau membimbing atau menuntun. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada faktor internal. Nah, apa saja sih? Nah, ada yang pertama pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, pengalaman dalam kepemimpinan. Dan yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat ada faktor-faktor legal. Yang kelima ada faktor lingkungan sosial. Dan yang keenam ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori orang terkemuka atau great man theory. Kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua ada teori lingkungan atau environmental theory. Pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga ada teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Yang keempat ada teori interaksi dan harapan. Yang kelima ada teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organism yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Dan selanjutnya ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, dan lain-lain. Yang kedua itu paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga ada memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat ada berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan dan aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama ada memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang ketiga ada kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Nah, yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri. Yang kedua ada demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok. Yang ketiga ada kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Dan yang keempat itu ada tipe PSWD demokratis. Tipe ini disebut juga dengan tipe demokratis semu.